Dalam uji bagi Allah serta dari karunia yang Maha Esa yang Maha Tunggal, mengalihkan kita dan kasihnya yang telah memberikan nikmat dan hidayah sehingga kita dapat berusaha pada hari yang kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam telah tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan telah menghantarkan kita yang sudah berkelakar dari jalan yang terbenar. Kami di sini sebagai pembawa acara akan menyampaikan dengan acara dengan baik. Acara yang pertama yang berjumpa adalah kita pada pertemuan ini dengan bergerak oleh kita Allah hanya aswalha aswalha. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan Farid Anwar selaku Ketua Umum, dipersilakan. Yang pertama, Ketua Takmir Sholat Al-Maidah yang saya hormati Ustaz Ma'un BA selaku pembicara dan rekan-rekan sekalian hadirin yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini di dalam sholat Al-Maidah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita doakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang. Di sini saya mewakili seluruh panitia dan rekan kita Ibu BPN Kelani Wali mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ketua Takmir dan Takmir Sholat Al-Maidah yang telah memberikan izin tempat dan hidangan yang sangat mewah ini. Terima kasih, dan kami mewakili seluruh panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, kekurangan baik dalam menyampaikan surat izin tempat, kemudian persiapan dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mewakili seluruh panitia dan rekan-rekan kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.
acara selanjutnya yang mau dilaksanakan yang akan disampaikan aktivitas MCA dengan tema Jadwal Muslim yang Muslim pada Riau Selatan. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Hadirin kiram, ma'alim wa ulama. Pada takmir semuanya yang saya hormati, untuk anak-anak sekalian pemuda NU yang kami cintai semuanya, IBNU, IBBNU, IBBNU memiliki Alhamdulillah. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama mengajarkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam kesempatan ini Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan kemauan, Allah memberikan semangat untuk kita bersama dalam rangka pengkajian satu kegiatan-kegiatan di Syafari Ramadan yang diadakan oleh IBNU dan IBBNU yang pada malam hari ini sudah yang keberapa ini? Keempat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian demi kajian mulai awal hingga saat ini Allah menurunkan nur ilmu untuk kita bersama. Allahumma amin. Di sela-sela kita menjelang akhir awal Ramadan, 10 hari akhir Ramadan, kita masih semangat untuk mengkaji satu ilmu demi untuk meningkatkan kualitas intelektual kita, pandangan terhadap masyarakat, terhadap Islam yang kita bersama-sama hidup di satu bumi yang majmuk, yang bermacam-macam budaya, karakter, yang semuanya perlu sebagai tantangan bagi kita untuk meluaskan cakrawala kita, pandangan kita tentang masalah Islam sebagai Islam rahmatan lil alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan arahan bimbingan, contoh suri tauladan, termasuk kajian yang seperti ini. Rasulullah juga memberikan contoh-contoh tauladan ketika Rasulullah baru mendirikan pemerintahan Islam di Madinah. Ibu Rasulullah adalah membuat satu pemerintahan yang tidak khusus orang Islam, tapi Rasulullah selalu memperhatikan agama-agama lain pada saat itu. Maka terciptalah Piagam Madinah. Itulah Rasulullah sebagai Nabi Allah yang membawa Islam rahmatan lil alamin. Anak-anak sekalian, kalau tadi membawa acara mengatakan punya apa tadi? Jadilah Islam yang muslim. Itu bukan judul itu moto. Temanya apa?
Islam Nusantara yang sering didengar-dengarkan di sana sini sejak tahun kurang lebih 2000 berapa itu. Dan ada pro dan kontra tentang masalah pandangan Islam Nusantara. Bagi yang kontra itu mengatakan Islam kok ditambah-tambahi Islam di Islam. Karena Islam ya Islam, jangan sampai tambah-tambahi. Kalau tambah-tambahi nanti akhirnya Allah jadi ditambah. Nanti macam-macam. Yaitulah pandangan mereka yang kontras. Karena yang dipandang adalah yang dianggap beda, tetapi tidak beda pandang. Ya, yang dipandang itu beda. Kalau beda berarti selamanya tidak nyatu, tidak dicerna dengan sedalam mungkin. Tetapi kalau pandangan berbeda masih menghormati, nah, saya pandangan ini sampai pandangan itu, ya silakan. Tapi ya kalau dipandang beda, wah itu nggak bisa. Nah, seperti itu. Itulah kadang-kadang saya ini tidak mengulas sendiri, tidak sempat saya tampilkan satu artikel. Artikel ini adalah cuma saya coba sedikit saja biar lebih paham sampean. Ya sampai baca itu cuma saya hanya menyampaikan secara garis besar. Yang ini pandangan yang disampaikan oleh Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Beliau adalah juga pengurus NU PP ahli fikih. Anak-anak sekalian, kita sebagai generasi muda NU hendaknya lebih luas di dalam kita menggali dan mengkaji satu pandangan-pandangan. Jangan sampai kita memandang hanya satu sisi. Kita upayakan memandang beberapa bagian pandangan, sekalipun itu pandangan-pandangan nampaknya tidak jadi non-muslim. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang Islam itu rahmatan lil alamin. Bagaimana bisa merahmati kalau kita tidak memahami kehidupan orang-orang lain selain Islam? Jadi harus luas. Sehingga kalau luas kita pandangan kita, maka tentu kita akan lebih bijaksana. Pada hakikatnya alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan urut dari Nabi Adam sampai ke Adam sekarang. Itu semuanya itu pasti ada pengalaman berbeda-beda dalam hidupnya, karena ada yang di dataran sana tentunya pengalamannya akan beda sesuai dengan lingkungan. Karakter manusia itu akan dipengaruhi oleh lingkungan, kawasan. Jangan jauh-jauh di Jawa, di Indonesia saja. Sampai ketika ke Madura, katakanlah sama orangnya, kulitnya terlalu mager, independennya sama, laki-laki perempuan, tapi gaya bicaranya berbeda. Itulah pengaruh dari alam, dari lingkungan, dari wilayah, dari kawasan. Kadang-kadang sampean sama-sama Jawanya di sini dengan yang di Madura dari Jember sana beda. Sampean Sidoarjo ketemu orang Kediri juga beda. Itu pengaruh lingkungan dan budaya. Oh, budaya itu mempengaruhi. Ya ini kadang-kadang kita ini kurang luas di dalam
memandang sehingga yang enak itu adalah Islam yang asli, yang seperti Arab, terus pakaiannya seperti ini dan itu namanya terlalu lokal, tidak rahmatan lil alamin. Memang Islam itu adalah munculnya di dataran Arab, sehingga bahasanya pun mengikuti seperti bahasanya Al-Quran. Maka di situ bukan berarti semuanya itu di dunia ini harus diseragamkan seperti Arab. Gak bisa. Makanya dalam Al-Quran itu kan ini Al-Quran ini memberikan pandangan bahwa Allah mengakui, Allah memberikan satu pernyataan kepada kita sebagai hamba untuk mengetahui, memahami bahwa Allah menciptakan manusia mulai dari Nabi Adam sampai berkelompok-kelompok menjadi suku bangsa. Asalnya itu Nabi Adam, tetapi setelah karena pengaruh alam sehingga menjadi bersuku-suku, berkelompok-kelompok. Seumbar jadi berkelompok-kelompok, bersuku-suku supaya saling mengenal. Dan itu Islam rahmatan lil alamin. Lalu bagaimana orang-orang yang kontras dengan pandangan Islam Nusantara? Karena memang mulai awalnya mereka ini memandang itu beda, maka tetap dengan versi mereka. Maka mulai kita supaya tidak bingung sampean, mari mulai dasar. Islam itu pada dasarnya ada 3 kelompok ajaran. Pertama, keimanan, bahasa Yunaninya teologi, tauhid. Kedua, etika, akhlakul karimah, bahasa ngerennya tingginya adalah tasawuf. Ketiga, syariat, adalah aturan-aturan untuk mengatur perjalanan manusia supaya baik hablum minallah maupun hablum minan nas. 3 ini harus dipahami. Nah, ketika berbicara tentang masalah tauhid, teologi, keimanan, ini tidak bisa diganggu-gugat, harus cocok pas, nggak boleh dirubah-rubah, sesuai aturan dari Al-Quran dan Hadis. Nah, keimanan nggak boleh. Allah asalnya 1 tambah 2. Namun malaikat yang kita wajib ketahui 10 ditambah 11. Yang 1 siapa? Misalnya kehidupan, atau mungkin kita tambahi, atau nabi ditambahi. Ada nabi setelah Nabi Muhammad, ada nabi lagi
Ya ini tidak boleh. Ketahui kita tidak boleh. Ketika kita menyembah kepada Allah, jangan dicampuri dengan menyembah selain Allah. Apa? Yo banyak kita tidak terasa. Misalnya kita minta kepada Allah, tetapi kadang-kadang kita masih berkeyakinan ada yang butuh bantuan selain Allah, makhluk gaib atau yang lainnya. Itu kadang-kadang kita tidak terasa keimanan. Tidak bisa diganggu-gugat ini kali ini. Kemudian akhlakul karimah. Nah, kalau tasawuf adalah suatu ilmu yang membicarakan tentang bagaimana perilaku manusia, tatanan manusia untuk bisa hati menjadi bersih, murni, tidak menyakitkan, dan bagaimana bisa menyejukkan, bisa menciptakan damai. Inilah akhlak. Tidak bisa kejujuran, keikhlasan itu tidak bisa dicampur-campur. Wah, setengah ikhlas tidak bisa. Ikhlas. Misalnya jujur, setengah jujur tidak bisa. Kejujuran itu dari hati. Maka ilmu ini dibicarakan, dituntut, tidak bisa dirubah-rubah. Nah, yang ketiga adalah syariat. Saya katakan adalah syariat bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kemudian kalau pandangan kita adalah ada ijma, ada qiyas. Nah, ini terbagi dua. Ada syariat yang qat'i. Qat'i ini sudah paten, tidak bisa diganggu-gugat. Lalu bahasa yang lain bisa tahu ibadah makhluk dan ghairu makhluk. Paten tidak bisa, misalnya sholat, tidak bisa sholat dipakai bahasa yang lain. Karena kita orang Indonesia, maka sholat kita berbahasa Indonesia. Allah Akbar diganti Allah Maha Besar. Tidak boleh, karena ini sudah paten. Tidak bisa. Misalnya kita ini apalagi haji harus di Ka'bah di Mekah. Tidak bisa diganti. Dulu pada zaman tahun 60-an itu ada seorang yang mengaku tokoh berusaha dari Ka'bah di Jember sana. Banyak yang pengaruh. Makanya ada istilah saya masih kecil dulu haji Jember. Karena memang hajinya ke Jember ada aktualnya dulu. Saya dapat cerita tahu. Jadi itu tidak boleh, harus di Mekah, tidak bisa. Misalnya puasa Ramadan, tidak bisa diganti Syawal, tidak bisa. Ya Ramadan, tidak bisa ditambahi dan dikurangi. Nah, itu yang tatanan syariat yang qat'i. Kemudian ada tatanan syariat yang ijtihadi. Ijtihadi ini adalah suatu syariat yang hasil penelitian ijtihad sebagai pengembangan yang di dalam Al-Quran dan hadis ini memang hanya samar-samar.
maka dibutuhkan ulama ijtihad mujtahid untuk meneliti hukumnya ini bagaimana. Misalnya kalau babi atau macan itu haram, memang ada. Babi memang ada khinzir haram. Tapi kalau macan haram apa tidak? Itu di dalam Al-Quran tidak ada. Maka ada dalam Al-Quran hewan yang buas. Kategorinya makan buas apa tidak? Ini yang menentukan adalah manusia. Oh, buas berarti haram. Kucing buas, ada cakarnya, ada taringnya, haram. Di situ membutuhkan penelitian. Kemudian ada lagi zaman sekarang, misalnya zakat fitrah, ini umum puasa juga. Zakat fitrah pada dasarnya sampai cari hadis mana saja tidak ada zakat fitrah pakai uang. Tidak ada. Kami cari hadisnya kalau ada zakat pakai uang. Yang ada adalah dari bahan makan pokok. Yang ada dari gandum, dari kurma, dari tepung. Maka di sini dan makan pokoknya apa? Beras ya beras. Tapi ketika turun beberapa abad, berapa puluh tahun, ya sekitar Imam Hanafi tabi'in ya sekitar 100 tahun. Ya sekitar itu. Itu baru tahun 2005 insya Allah makanan itu baru muncul. Bagaimana supaya apa itu yang namanya zakat fitrah itu diganti seharga, artinya uang. Muncul pendapat boleh dipakai dengan uang. Tapi Imam Hanafi ini menentukan satu fitrah itu sebanyak 3,5 kilo. Kalau Imam Syafi'i tidak mau diganti dengan uang, harus ada pokok wajib. Jumlah fitrahnya di 2,5 kilo. Ada yang 26 on. Nah, bagi orang-orang yang memakai uang harus mengikuti Imam Hanafi sejumlah 3,5 kilo. Harus nurut, tidak boleh dipadu. Karena Imam Hanafi ini tidak mau bertanggung jawab pakai uang. Itu sudah perubahan dari hadis, dan itu bid'ah. Bid'ah itu kata siapa orang enggak banyak bid'ah orangnya, tapi bid'ah yang baik tidak ada. Menentukan puasa hari raya yang ada hadisnya adalah melihat bulan. Tidak ada pakai hisab itu, hadisnya tidak ada. Yang pakai hisab itu hasil ijtihad ulama. Ya, ijtihad ulama baru dihitung itu perkiraannya seperti ini. Yang pakai hisab menentukan awal bulan atau akhir bulan ini beda. Zaman Rasul tidak ada sumu liru'yatihi wa akhiru liru'yatihi. Ini misalnya. Jadi ada perubahan-perubahan. Ya, perubahan-perubahan ini ada masalah hukum. Kemudian masalah ibadah. Supaya paham, ibadah itu ada
ada mahdoh dan ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang perintahnya ada baik dari hadis maupun Al-Quran, dan teknik pelaksanaannya itu juga diatur seperti sholat dan sebagainya. Tidak boleh dirubah. Maghrib polisi kuat dari 5 rakaat. Jadi tidak boleh. Sudah paham seperti tadi. Kemudian baru masuk ibadah yang perintahnya itu ada melalui Al-Quran dan hadis, tekniknya tidak diberitahu. Contoh, sampai yang gawe diperintah dan ini ibadah. Tapi tekniknya sekarang terserah sampean kerja apa saja, yang penting ada koridor halal sesuai aturan Islam. Yang profesi sampai silakan, itu sudah diatur. Misalnya zikir, ada perintah zikir, dikira senyapnya, kira terserah. Wah, kasih milih zikir 100, ono sing milih zikir 1000, ono sing milih zikir 313, ono milih zikir 20, ono malah zikir macam-macam. Ada yang tidak dihitung. Yaitu semua itu belum lagi masalah di dalam teknik ibadah itu sendiri. Katakanlah sholat, mulai dari sampean sholat di musola Al-Maidah, kemudian tata caranya ya sesuai. Cuma karena dipengaruhi budaya Indonesia, sampean sholat pakai sarung. Nabi pakai apa? Nggak punya sarung. Nabi apa? Jubah. Di Mekah jubah ini bukan kiai, tapi di sini kiai jubah. Sana utama itu jubah. Bahkan bukan kiai, orang kafir Abu Jahal itu juga coba. Ya itulah budaya. Ketika sampai ke sini pakai tato ini budaya Jawa yang bahasanya takwa aslinya, baju takwa, baju kanggo untuk supaya menjadi orang yang takwa. Baju muslim sekarang kerennya. Tapi apa Rasulullah pernah pakai baju seperti sampean ini? Masa harus seperti Rasulullah? Masa dasar? Kan tidak. Hanya sih penting untuk aurat. Ketika buat musola Al-Maidah, nyontoh apa? Ya nyontoh budaya di sini, sebenarnya apa? Yang penting suci dan apa yang dipakai. Tidak nyontoh di Ka'bah. Jangan tuh masjid-masjid di Timur Tengah, tidak tunjuk diri semua rata ini. Tidak ada sampai di ini. Semua rata kepak-kepak. Artinya apa? Artinya itulah Islam yang memang dipengaruhi oleh budaya dipengaruhi oleh wilayah. Terus manusianya juga beda. Orang Jawa yang berpati pisau, Allah itu apa kisah tidak dasar. Ya selesai kemampuan jangan dipaksa, tapi disuruh belajar yang pas. Jadi itulah di dalam Islam itu rahmatan alamin di situ.
Jadi sehingga orang Islam seluruh dunia itu beda-beda di dalam mengaplikasikan hablum minallah dan hablum minannas yang sesuai dengan syariat Islam bersumber Al-Quran dan hadis yang kemudian diterjemahkan, dijabarkan dengan tambah dengan kias dan ijma. Apalagi sekarang canggih di dalam ijtihad para ulama-ulama itu, kalau membeli itu harus ada akad. Dan bagaimana saya membeli di satu mall sing menjadi minuman langsung membawa-bawa meroleh. Nah, ini tidak ada akad ini. Nah ini nanti apa itu bagiannya para kiai-kiai ahli usul fikih untuk membuat rumusan, dan itu sesuai dengan budaya masing-masing. Ketika para ulama-ulama yang asalnya dari Timur Tengah, ada yang dari Gujarat, yang ke sini ke Jawa menyebarkan agama Islam, yang terkenal Wali Songo itu memang beliau-beliaunya kan pakai budaya seperti di Arab, Gamisan. Tetapi ketika masuk ke dalam, tidak memaksa penduduk itu pakai gamis, tidak memaksa penduduk itu ya apa adanya itu, yang penting untuk Allah. Makanya akhirnya diawali dengan Sunan Kalijogo membuat budaya sendiri, ada takwa, ada pelakon. Yang penting untuk Allah. Kemudian pandangan-pandangan Islam di Jawa juga disesuaikan alam sekitarnya. Makanya almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Rahman Waqif yang terkenal Gus Dur itu pernah memberikan satu tantangan terhadap para cendekiawan Muslim, supaya cendekiawan Muslim ini untuk memikirkan bagaimana Islam yang diukur dengan wilayah. Dan beliau pernah membuat hipotesi yang peneliti yang menurut beliau ini di dunia ini paling tidak ada 6 karakter Islam yang karakter 6 karakter. Mulai Islam kawasan Arab, beda dengan Islam kawasan dunia, dataran dunia. Kemudian Islam Afrika, kemudian ada Islam Eropa, Islam Asia Tengah, termasuk Soviet. Terus Islam Nusantara, tempat itu. Makanya akhirnya membimbing pendapat ini muncullah Islam Nusantara. Sebetulnya Islam Nusantara bukan muncul saat ini. Ini adalah satu kemasan ngarani, menamani. Tetapi sebetulnya ini sudah berlangsung lama sejak munculnya Islam di Nusantara. Wali Songo dulu seperti itu. Jadi apa? Islam Nusantara itu adalah Islam
Islam yang disebarkan di Nusantara, ya, yang memberikan warna sesuai dengan adat istiadat budaya yang tidak menyimpang dari syariat Islam. Itu Islam Nusantara. Kalau bingung, ini saja. Islam Nusantara itu adalah orang Islam yang hidup di Nusantara. Tentu beda dengan orang Islam yang hidup di Arab. Itu yang saya dipahami seperti itu, ya. Tapi jangan lupa bahwa yang bisa seperti itu adalah tapi yang ijtihadi, yang pergi tidak bisa. Wah, sholat Nusantara tidak boleh, tidak boleh. Wah, poso Nusantara tidak boleh. Haji Nusantara nanti berapa? Tidak boleh. Yang pokok dan tidak. Jadi ibadah-ibadah atau kegiatan Islam yang membutuhkan pengembangan-pengembangan, tentunya ada pakarnya yang menentukan. Itu maksudnya. Jadi jangan dianggap serius bahwa Islam Nusantara itu adalah merubah Islam, tidak, menambah Islam, tidak. Tetap ada koridornya. Kalau itu Islam Nusantara itu adalah Islam, orang Islam yang berkembang di Nusantara, yang berlandaskan Al-Quran dan hadis, kemudian ijma' qiyas, yang pakai pandangan berdasarkan imam mazhab 4 Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Terus masalah tasawuf adalah pakai Imam Ghazali dan Maliki. Kemudian tauhid pakai Abu Musa Al-Ash'ari. Kemudian itu sehingga saya sampaikan di salah satu ciri khas Abu Musa Imam Ash'ari itu adalah ciri khas adalah sifat wajib Gusti Allah ada 27 di gambar Allah itu ciri khas, salah satu ciri khas. Jadi itulah sekitar itu pandangan-pandangan Islam Nusantara. Tidak ada perubahan untuk yang korti-korti yang prinsip, apalagi tauhid, tasawuf, tidak. Sebab itu adalah sudah menjadi pokok, bisa dirubah-rubah. Hanya menambahi ijtihadi yang memang masih bisa membutuhkan untuk pengembangan. Ya, banyak lagi cara-cara yang lain. Pasti sampai akan menemukan Islam di sana kok beda caranya. Prawe kalau itu mengerti omong. Jadi ini pola-pola. Itu kan. Yang penting syarat rukunnya itu tidak melanggar. Di situ, saya kira itu dia. Belum seperempat.
Kakean. Lagi coba kalian jawab. Dan tentunya terjawab ternyata bahwa Ya. Kalau Islam kan mempengaruhi budaya atau ada istiadat yang ada dalam Nusantara. Kalian takut. Islam kan mempengaruhi budaya atau ada istiadat dalam suatu Nusantara. Islam kan mempengaruhi budaya atau ada istiadat dalam Nusantara. Nah kalau saya itu kalau dalam Jawa itu ada Islam yang Jawa dan ada Islam yang Jawawi. Kalau Islam Jawa sendiri itu kayak misalnya kepercayaan dari orang sendiri kayak misalnya lambur uyah gitu ya. Terus kalau Islam Jawa itu Islam yang bisa berakulturasi gitu. Nah kira-kira apa perbedaannya seperti itu? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islamkah yang mempengaruhi budaya atau budaya yang mempengaruhi Islam? Dan intinya sebetulnya begini, Islam ini datang untuk merahmati alam semesta. Alam ini dan kawasan alam ini wilayah-wilayah berbagai macam-macam, ya. Nah penghuninya juga macam-macam. Nah bagaimana? Maka Islam itu mengatur supaya peradaban manusia ini aman, islah, damai, selamat dunia sampai akhirat. Itu Islam mengatur. Dan mengatur Islam ini rahmatan lil alamin. Ketika di sana ada budaya seperti ini, di sana di Jawa sebelum datangnya Islam, ya. Contoh yang paling mudah ya. Sebelum datangnya Islam, Jawa ini ada budaya nek mari nek ono mati melekan sampai semalam 1 sampai 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, pendak dulu baru 1000 hari. Tapi kalau menunda sampai 1000 hari. Nah itu budaya. Lah orang dulu para wali memperjuangkan Islam saat itu rahmatan lil alamin. Tapi saat itu budaya seperti itu kita harus tahu. Ketika mewean, ketika sehabis makan atau bahkan menggoni yang meninggal, kadang yang meninggal dan cepat dimakamkan, ditugoni, seperti burung dino. Dan di situ apa? Di situ hanya cuma jagongan, ada permainan seperti iso melek. Dan itu sudah budaya itu. Maka Islam datang melihat seperti itu. Awalnya tidak seperti itu. Awalnya kan Islam juga para wali Islam menjual bahwa ada agama yang bagus, damai, yang menunjukkan dengan cara yaitu kita kenalkan Allah, kita kenalkan ini. Ada acara perayaan mati itu bagaimana? Maka alangkah baiknya daripada merayakan isu jagongan, main dan sebagainya, maka diadakan
dilaksanakan membaca kalimat thayyibah, itu la ilaha illallah. Itu asal katanya kan antara yuhallilu tahlilan. Orang membaca la ilaha illallah itu namanya tahlilan. Maka di situ budaya itu dipengaruhi Islam. Jadi bukan Islam mempengaruhi budaya. Jadi Islam mempengaruhi budaya supaya budaya itu betul-betul Islami. Ya? Supaya budaya itu betul-betul Islami. Nah, kemudian dia dari bagaimana naburnya? Ya, atau titik beras kuning atau apa? Ya, itu istilahnya sesaji. Ya, sesaji ya, sesaji. Itu memang budaya itu. Lah Islam bagaimana? Ya kudu dispiring. Gak usah sesaji. Dulu saya masih kecil, itu masih ada budaya itu. Saya masih kecil, itu ada tangga saya itu ada orang tua. Setiap malam Jumat itu langsung ada kopi, ada apel itu didekek. Bang, ya udah, macam ini wanita kok sudah dimakan baik. Nah, saya kan enak. Oh iya, harus tahu melapangan. Mana tahu dulu dipanen ya, ini delok dipanen ya. Padahal saya itu orang dulu masih ada sisa itu di tahun berapa? Di tahun dulu sekitar umur 8 tahunan. Jadi seperti itu. Dan itu harus dilarikan dari orang Islam. Artinya orang yang meninggal ini tidak butuh kopi apem, tapi butuh kopi apem tiga kopi dulu para orang-orang dulu itu orang yang dulu apem itu asalnya kata ampun, pemaafan. Jadi sodako jajan yang berupa apem saat itu apem adalah jajan yang paling pokok itu. Sodako apem itu ada supaya orang meninggalnya itu akan mendapatkan maaf. Itu namanya tafakulan, mengharapkan kebaikan melalui sodako. Dan sodako itu merupakan amalan-amalan sebagai pendorong doa supaya yang meninggal mendapatkan ampunan. Jadi saya ulangi, Islam mempengaruhi budaya, bukan budaya mempengaruhi Islam. Cuma cara memengaruhi Islam ini rahmatan lil alamin. Gak harus Islam ini meniru budaya yang lain yang kebetulan Islam datang dari muncul dari Arab. Tidak harus begitu. Rahmatan lil alamin. Keyakinannya saja kepada Allah budaya teruskan. Selama itu tidak melanggar syariat Islam. Kalau mengandung keyakinan kepercayaan, aku akan sesaji ini. Misalnya Joko dan sebagainya, ilah Allahnya itu yang harus diikat, harus disetiri. Aku kadang-kadang
macet. Nah, logika itu. Mengapa tidak memberikan rezeki? Mengapa tidak memberikan berkah? Allah yang memberikan berkah dan memberikan rezeki. Lalu kenapa ternyata Allah memberikan keberkahan, menyebarkan keberkahan kepada orang walinya? Nah, kita ke sana mendoakan para wali, mengharapkan berkahnya Allah yang disebar di situ. Itu pemahamannya, jangan salah. Jangan salah. Kalau kita berdoa kepada Allah dan bisa dirubah itu, dan bisa dirubah. Saya kira ini ya, ada lagi. Ini para wanita kami. Memangnya sama dengan ini kan memang orang tua adalah sunnah wal jamaah dalam mempertahankan Islam Nusantara. Nah, sedangkan biasanya kalau di kita di sini mungkin lebih banyak orangnya di media sosial ketimbang kalau saya dulu sore itu mengaji atau gimana gitu kan. Kemarin saya sempat melihat ada artikel seperti ini. Timur 2112 atau yang lainnya itu dalam arti itu bentuk nyata perjuangan orang-orang yang ikut dalam mempertahankan Islam kan. Terus ada tulisannya lagi dalam artian yang tidak ikut membela seperti itu. Mereka menyebut kita itu tidak ada niatan untuk mempertahankan Islam Nusantara sendiri. Nah, menurut Pak Ustaz itu bagaimana apakah kita berjuang seperti ini sudah bisa dikatakan kita mempertahankan Islam Nusantara? Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini. Media sosial itu saat itu memang sudah menguasai, memutarbalikkan paham-paham, mempengaruhi. Coba kita kembali setback tentang pemahaman Islam Nusantara ini dalam rangka untuk mengaplikasikan supaya Islam ini rahmatan lil alamin. Itu tujuannya. Jadi Islam Nusantara ini merupakan sebagai aplikasi dari Islam yang rahmatan lil alamin. Bahasa lain, dengan Islam Nusantara ini, maka prosesi pengembangan Islam itu dengan damai, bukan dengan gontok-gontokan, bukan dengan apa itu istilahnya perang, bukan dengan darah. Itu tujuan Islam Nusantara. Nah, daya ketika kita ada kejadian yang sebenarnya dari aku, ya, yang kita pun kadang-kadang nggak hafal Al-Maidah ayat berapa? Satu hafal, hafalnya apa? Bunyinya apa? Lu nggak tahu. La tattakhiduna al-kafirin awliya min dunil mu'minin.
saya. Jadi janganlah kalian mengambil pemimpin dengan orang kafir sebagai pemimpin. Itu memang benar, walaupun penafsirannya beda-beda dan pada saat itu turunnya ayatnya beda, tujuannya ada seperti ini, karakter wilayahnya beda. Itu loh. Sistem pemerintahannya beda dengan zaman khalifah. Bahasa di Indonesia yang namanya pemimpin itu 3. Apa? Eksekutif, legislatif, yudikatif. 3. Nah kalau 3, dia duduk eksekutif, jadi pemimpin. Nah kalau saya eksekutifnya ini kafir, legislatifnya juga Islam, dia masih bisa dikategorikan mayoritas Islam. Ini versi sing cendekiawan yang apa itu yang menyetujui. Kalau saya sih tetap tidak senang mau bupati gubernur mau peraturan Islam. Cuma saya tidak bahas itu. Dalam bahas itu, bahasnya bagaimana peran NU saat itu kan itu yang dipertanyakan. Ya, NU ini organisasi terbesar di Indonesia, bahkan lintas dunia. NU ada di Amerika, ada di Australia, ada di. Kalau info secara total ikut-ikutan kemarin terlalu kecil, dan bahayanya di balik itu semua nanti bisa chaos. Sebab di balik itu ada pihak-pihak provokasi yang tidak menginginkan negara Indonesia mengirimkan negara Islam. Ada di balik itu. NU jangan sudah terpancing. Kata siapa NU tidak ikut-ikut untuk menghujat Anwar? Ya Ma'ruf Amin itu siapa? Ya Ma'ruf Amin itu pemimpin NU yang tertinggi. Walaupun beliaunya ini adalah menuntut Ahok melalui MUI. Ini perlu dipahami. Nah kalau memang NU itu tidak ikut-ikut, lalu ya Amin, Ma'ruf Amin ikut-ikut membina sebagai MUI, yang jelas dia ini kan membela Ahok. Kalau saya habis kan nomor 2 yang tertinggi adalah Ma'ruf Amin. Nah ini yang dipahami. Sehingga media sosial itu karena banyaknya dan senang NU diprovokasi. Jadi kemarin itu adalah banyak syarat dengan provokasi. Itu loh. Para kiai-kiai yang khusus itu dibalik itu juga berusaha tidak membawa nama NU, tapi membawa pondoknya, membawa pribadinya, termasuk Al-Mukarram Kiai Haji Soleh Qasim. Itu saya ngaji di sana setiap Selasa dan Rabu. Beliau selalu memberikan, sering ditelepon oleh Pak Gatot, beliaunya ini. Saya dengar bacakan Mas Gunawardi, terus begitu supaya aman.
Kalau NU tidak memperhatikan situasi seperti itu, kenapa Banser kok latihan terus? Dalam rangka apa? Persiapan barangkali nanti kalau terjadi yang tidak diinginkan, harus ikut mengamankan Indonesia. Peta politik sekarang ini memang banyak kepentingan. Indonesia ini adalah negara satu-satunya di dunia yang paling kompak. Bagiannya Soviet reguler, Amerika mulai itu berdikari banyak, Korea sudah bisa banyak. Sekarang wilayah Indonesia ini masih diiri oleh beberapa negara bangsa-bangsa itu supaya pecah. Kalau pecah, nggak bersatu, mudah digulingkan. Misalnya Aceh pecah, dapat dipengaruhi. Yang terutama kapan selalu begitu peranannya untuk rahmatan lil alamin. Bagaimana membina ketika pemerintah seperti ini, ketika P3 PKI, NU di tengah-tengah. Bagaimana caranya ketika ada P3 PKI baru yang maju Ansor untuk mengamankan. Tapi dalam peta politik saat itu NU ini seakan-akan khianat membela pemerintah Soekarno saat itu. Tetapi tujuannya untuk menggali bagaimana komunis itu oleh mempengaruhi pemerintah. Nah, ketika terjadi baru siap-siap, sebelumnya siap-siap seperti Banser saat ini siap-siap. Ketika terjadi meletus yang maju Ansor, mana pemuda yang lainnya yang maju Ansor, semuanya yang membakar. Nah, saya kira itu sampean saya sarankan banyak baca sejarah NU, perjalanan NU, bagaimana para kiai langsung dijual itu ditimbulkan. Masa kalah dengan orang asing itu mempelajari langsung sampai ini menyimpulkan NU ternyata yang paling yang membuat kuat itu NKRI ini adalah NU. Itu kesimpulannya orang asing itu seperti itu. Kita jangan diam saja, kita harus belajar sejarah. Sekarang selama enak tinggal berkali sejarahnya ini. Maka dia sampai wawasan kuat. Kalau wawasan kuat, karena nggak mudah diomong Amerika. Ada lagi? Ya. Hari ini sudah jam 10. Ya paling tidak kita berdoa kepada Allah yang bisa kita mendapatkan derajat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkahan kemampuan ini yang dikabul wa tamanna rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahidina lana wa lakum al-Fatihah. Iya na'budu wa iyyaka nasta'in. Hajatina wa hajatikum wa hajati wa nahdu ya al-maqdis wa aqulu wa ta'ala syahidina lana wa lakum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد تفتح لنا باب الرضا والتيسير والغلال بعنا والشر والتسعير وتكون بها ولي ونصير يا نعم المولى النصير يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا عظيم يا جبار يا قدير يا قوي يا كريم يا وفاء يا قدر يا متقي يا
يا ذو الجود يا ولي الحمد يا مولد يا مولد كما قلت يا ذو الجلال يا مسلم جميع ya Allah dengan asma husna ya Allah berikan ampunan segala dosa ya Allah ya Allah dengan keberkahan asma husna ya Allah kami yang hadir di sini ya Allah berikanlah kehidupan yang kuat, kehidupan yang berkah, kehidupan yang penuh rahmat ya Allah ya Allah ya Tuhan kami di sini ya Allah yang hadir di sini ya Allah berikanlah kekuatan untuk memperjuangkan agama-Mu ya Allah, memperjuangkan agama-Mu ya Allah, agama Islam ya Allah sesuai dengan kondisi ya Allah yang betul-betul sesuai ya Allah ya Rahman ya Rahim ketika kami melakukan kesalahan ya Allah jauhkanlah dari perbuatan yang salah, jauhkanlah dari perbuatan yang keliru ya Allah, luruskanlah perjalanan kami ya Allah, luruskan perjalanan kami ya Allah, laksana ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai